Nge-lag paketanku habis kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sektor kayu. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri Mas. Saya Yanuar Ilham Pasha, saya di sini sebagai moderator dan ini rekan-rekan saya. Saya Muhammad Aditya Rizky Ananto dengan NIM 302022 00154. Saya Muhammad Devakus Pratama, NIM 302022 00159. Saya Arya Yuga Pratama, NIM 302022 00056. Saya Gilbert Umam, NIM 302022 00121. Pengawetan kayu. Pengawetan kayu adalah proses memperlakukan kayu dengan bahan pengawet sehingga kayu tersebut terhindar dari serangan jamur, serangga, dan lain-lain. Tujuannya untuk menambah umur kayu, terutama kayu yang digunakan untuk konstruksi bangunan. Adapun cara mengawetkan kayu ada dua, yaitu dengan metode tradisional dan modern. Pengawetan secara tradisional. Pengawetan kayu secara tradisional bisa berarti segala jenis pengawetan yang dilakukan pada zaman dahulu. Biasanya metode yang diterapkan tidak melibatkan alat dan bahan modern yang kita punya sekarang. Mereka tidak memanfaatkan bahan-bahan kimia dan lebih mengutamakan metode yang mengandalkan kekuatan alam. Berikut ini beberapa proses pengawetan yang dilakukan secara tradisional yang paling sering diaplikasikan. Pencelupan. Metode pengawetan kayu dilakukan dengan cara pencelupan kayu ke dalam bak yang berisi larutan bahan pengawet dengan konsentrasi yang ditentukan dan dengan waktu yang singkat, dengan durasi waktu beberapa menit atau bahkan detik. Contoh larutan yang dipakai adalah BioCAD InSynCAD. BioCAD menggunakan bahan aktif Semfrin yang didesain dengan formula rahasia yang membuatnya sangat efektif digunakan. Cara ini biasanya digunakan di dengan maksud mencegah serangga dan jamur bluestain terhadap kayu. Kelebihan metode pencelupan: 1. Lebih praktis, biaya lebih murah. 2. Pengawetan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Kekurangan metode pencelupan: efektivitasnya paling rendah, tidak bisa diterapkan di kayu yang besar. Yang kedua, penyemprotan. Cara pengawetan ini adalah cara pengawetan yang paling sederhana. Tapi cara pengawetan dengan penyemprotan ini tidak efektif karena pengawetan yang masuk dan menyerap dalam kayu hanya sedikit. Dan pengawetan ini mudah luntur. Keuntungan cara pengawetan pemulas dan penyemprotan ini adalah alat yang digunakan sederhana. Serangan perusak kayu
tidak ganas, dan pengawetan kayu yang sudah terpasang. Contoh pengawetan ini adalah pelapisan cat pada kayu, melebur kayu dengan ter, dan lain sebagainya. Next. Yang tiga, pembalutan. Metode pengawetan kayu dan cara pembalutan pengawetan kayu dengan cara pembalutan biasanya diterapkan pada tiang-tiang kayu sebagai namanya. Metode ini dilakukan dengan melakukan pembalutan pada tiang-tiang kayu tersebut. Tapi sebelumnya keseluruhan permukaan kayu diolesi dengan bahan pengawet, paket, dan pembentuk krim. Untuk kelebihan dan kekurangan metode pengawetan kayu dengan cara pembalutan, untuk kelebihannya, satu, alat-alat atau peralatan yang digunakan secara umum lebih sedikit dan juga lebih sederhana. Dua, dapat diterapkan pada tiang kayu dalam kondisi basah atau mengering. Tiga, tingkat resapan bahan pengawet atau penetrasi secara umum baik untuk memberikan perlindungan terhadap kayu. Kekurangannya yaitu satu, dibanding metode pengawetan lainnya, cara ini lebih boros bahan pengawet, sehingga budget untuk proses pengawetan secara umum lebih besar. Dua, dalam satu kali pengawetan, jumlah kayu yang bisa diawetkan lebih sedikit. Tiga, karena biasanya dilakukan di tempat mana kayu tersebut berada, umumnya cara ini lebih berbahaya bagi ekosistem. Yang keempat, cara perendaman. Dengan melakukan perendaman, dipercaya mampu meresapkan bahan pengawet sampai ke serat kayunya. Larutan yang biasanya digunakan untuk perendaman kayu adalah larutan garam atau larutan campuran minyak dan air. Ada 3 metode dalam teknik perendaman ini, yaitu perendaman panas, perendaman dingin, dan kombinasi perendaman panas dan dingin. Oke, saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mau undur diri. Kalau ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.